Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah, ikhwati fillah, bapak-bapak, ibu-ibu yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tanpa terasa kita telah memasuki awal tahun baru 1448 Hijriah. Pergantian tahun yang seringkali dipandang sebagai bertambahnya usia, namun bagi seorang mukmin hakikatnya bukanlah sekedar bertambahnya angka-angka, melainkan berkurangnya sisa umur yang Allah berikan kepada kita. Setiap detik yang berlalu adalah bagian dari jatah kehidupan yang tidak akan pernah kembali. Sehingga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma tu'ammaru min mu'ammarin wala yunqasu min umurihi illa fi kitab inna dzalika 'alallahi yasir." Dan tidak dipanjangkan umur seseorang yang berumur panjang dan tidak pula dikurangi umurnya, melainkan semuanya telah tertulis di dalam kitab Lauhul Mahfuz. Sesungguhnya yang demikian itu mudah bagi Allah. Jadi di dalam surat Fatir ayat yang ke-11. Sehingga hari-hari yang kita lewati sejatinya kita sedang membawa diri kita menuju kepada perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kubur bukanlah tempat yang semakin jauh, tetapi justru semakin dekat dengan kita, karena kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Aina ma takunu yudrikumul mautu walau kuntum fi burujim musyayyadah. Di mana saja kamu berada, maka kematian akan mendapatkanmu sekalipun kamu berada di dalam benteng-benteng yang kokoh. Kita melihat bagaimana anak-anak tumbuh dengan besarnya, ya. Para pemuda mulai menua, rambut mulai memutih, tenaga mulai melemah, dan sahabat-sahabat mulai dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala satu persatu.
Maka semua itu adalah pertanda bahwa perjalanan hidup sedang menuju kepada akhirnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "A'maru ummati baina sittin ila sab'in wa aqalluhum man yajuzu dzalika." Jadi umur umatku itu berkisar antara 60 tahun hingga 70 tahun, dan sedikit sekali yang lebih dari itu. Hadis riwayat Ibnu Majah dan dihasankan oleh Imam Al-Albani. Ikhwati fillah, Bapak-bapak, ibu-ibu yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena singkatnya umur umat ini, Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan besar kepada kita semua dari umat ini untuk melipat gandakan pahala-pahala yang bisa mereka lakukan. Allah ciptakan musim-musim ketaatan di mana kita bisa melakukan amalan-amalan di saat-saat tersebut, sehingga kita bisa memanen pahala-pahala. Termasuk bulan haram yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna iddatas suhuri indallahi isna asyara syahra fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atu hurum." Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah ada 12 bulan. Di antaranya ada 4 bulan haram. Jadi disebutkan di dalam surat At-Taubah ayat yang ke-36. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau menjelaskan di dalam satu hadis, an Abi Bakrata radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, "Inna zamana qad istadara kahayatihi yauma khalaqallahu samawati wal ard. As-sanatusna asyara syahran minha arba'atun hurum salasun mutawaliyatun Dzul Qa'dah wa Dzul Hijjah wal Muharram wa Rajab Mudhar alladzi baina Jumada wa Sya'ban." Ini hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi dari Abu Bakrah radhiyallahu an, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sesungguhnya perputaran zaman telah kembali seperti keadaannya ketika Allah menciptakan langit dan bumi. Setahun terdiri dari 12 bulan. Di antaranya ada 4 bulan haram, 3 berturut-turut, yaitu Dzul Qa'dah, Dzul Hijjah dan Muharram. Sedang yang keempat adalah Rajab Mudhar, yang terletak antara Jumadil Akhir dan Sya'ban. Artinya dari sini kita ketahui bagaimana Allah Subhanahu wa taala memuliakan ya di antara makhluk-makhluk yang diciptakannya, termasuk bulan yang mulia
yang di bulan-bulan tersebut kita diperintahkan untuk melakukan amal-amal soleh seperti bulan Muharram yang itu disebut dengan Syahrullah, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, afdhalus siyami ba'da Ramadan Syahrullahil Muharram. Jadi puasa yang paling utama setelah puasa Ramadan adalah puasa pada bulan Allah, yaitu bulan Muharram. Ini hadis riwayat Muslim. Dan Imam An-Nawawi rahimahullah, beliau katakan, wa innama sumiyal Muharram syahrullahi ta'ala li'idhari syarafihi. Jadi Muharram itu disandarkan kepada nama Allah, yaitu dengan sebutan Syahrullah, itu untuk menunjukkan kemuliaan dan keutamaannya. Sehingga bagaimana di bulan Muharram di sana terdapat satu hari yang sangat agung, yaitu hari Asyura, yaitu tanggal 10 Muharram, di mana ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam tiba di Madinah, beliau mendapati orang-orang Yahudi mereka berpuasa pada hari Asyura sebagai bentuk syukur atas diselamatkannya Nabi Musa alaihissalam dan Bani Israel dari Fir'aun. Maka Rasulullah bersabda, nahnu ahaqqu bi Musa minkum. Jadi kami lebih berhak terhadap Musa daripada kalian. Lalu beliau pun berpuasa pada hari itu dan memerintahkan para sahabat untuk berpuasa. Dan beliau pun bersabda, ahtasibu alallahi ayyukaffira sanata allati qablahu. Aku berharap kepada Allah agar puasa Asyura itu menghapus dosa-dosa setahun yang telah lalu. Hadis riwayat Muslim. Dan untuk menyelisihi kebiasaan mereka orang-orang Yahudi, maka Rasulullah pun berniat untuk menambahkan puasa pada hari sebelumnya, sehingga beliau bersabda, la in baqitu ila qabilin la asumannat tasi. Jadi jika aku masih hidup hingga tahun depan, sungguh aku akan berpuasa pada hari yang ke-9. Hadis riwayat Muslim. Ini adalah kemuliaan dan keutamaan yang Allah berikannya, sehingga betapa indahnya manakala seorang muslim dia menggunakan kesempatan musim-musim yang Allah ciptakan sebagai musim ketaatan, ya, termasuk bulan Muharram yang sedang kita jalani ini, sehingga bagaimana kita mengisi hari-harinya dengan amal-amal soleh, dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan memperbanyak puasa di dalamnya, bertobat, berzikir, tilawah Al-Quran, sedekah, dan juga amal-amal soleh.
maka ini merupakan satu kebaikan, dan kita berharap di seluruh sisa-sisa umur yang kita miliki itu dipenuhi dengan keberkahan, dengan ketaatan. Sehingga para salaf mengatakan, man aslaha ma bainahu wa bainallah aslahallahu ma bainahu wa bainan nas. Jadi barang siapa yang dia memperbaiki hubungannya dengan Allah, niscaya Allah akan memperbaiki hubungannya dengan manusia. Maka bagaimana awal tahun Muharram ini kesempatan yang sangat berharga bagi kita untuk memperbaharui tobat kita, untuk memperbaiki amal kita, memulai lembaran-lembaran baru dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga awal tahun Hijriah itu sebagai awal perubahan menuju kepada kehidupan yang lebih bertakwa, menuju kehidupan yang lebih baik. Karena waktu-waktu yang kita jalani, waktu-waktu yang kita lewati itu tidak akan berulang kembali. Jika bagaimana seorang mukmin senantiasa menghitung-hitung umurnya. Imam Hasan Al-Basri rahimahullah, dia mengatakan, yabna Adam, innama anta ayyamun, kullama dhahaba qaumun dhahaba ba'duk. Wahai anak Adam, sesungguhnya engkau hanyalah kumpulan hari-hari. Setiap kali satu hari berlalu, maka telah pergi sebagian dari dirimu. Kalimat ini mengingatkan kepada kita semuanya bahwa yang berkurang itu bukan sekedar kalender ya, akan tetapi umur kita yang berkurang. Imam Ibnul Jauzi rahimahullah beliau mengatakan, innal layaliya wal ayama ta'malu fika fa'mal anta fiha. Sesungguhnya malam dan siang itu terus bekerja menggerogoti umurmu, maka beramalah engkau di dalam keduanya. Sehingga seorang mukmin yang cerdas, mereka adalah seorang mukmin yang menggunakan kesempatan tersebut sebaik-baiknya untuk mempersiapkan diri apa yang bermanfaat bagi dirinya. Sehingga ketika seorang sahabat datang kepada Rasulullah menanyakan tentang seorang mukmin yang cerdas ya, ketika sahabat tadi bertanya, ya Rasulullah, ayul mu'minina afdal, wahai Rasulullah, orang mukmin seperti apa yang paling baik? Qala ahsanuhum khuluqan. Maka Rasulullah pun menjawab, yaitu seorang mukmin yang paling baik akhlaknya. Lantas dia pun bertanya lagi, ayul mu'minina aqyas,
Lantas orang mukmin seperti apa yang paling cerdas? Qala aksaruhum lil mauti dzikran wa ahsanuhum lima ba'dal mauti istidadan ulaikal aqyas. Yaitu orang mukmin yang dia paling banyak mengingat kematian dan yang paling baik melakukan persiapan untuk menghadapi kematian. Mereka itulah orang mukmin yang cerdas. Di dalam riwayat yang lain Rasulullah bersabda, al-qaisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Jadi orang yang cerdas adalah orang yang mereka mampu menundukkan hawa nafsunya dan mau beramal untuk kehidupan setelah kematiannya. Ini hadis riwayat Tirmidzi. Sehingga datangnya tahun baru itu bukanlah saat untuk kita berbangga dengan usia yang bertambah, tetapi itu merupakan momentum untuk muhasabah, introspeksi terhadap diri kita. Sudah seberapa banyak amal-amal yang kita siapkan untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Sudah seberapa banyak Al-Quran yang kita baca? Sudah seberapa banyak solat-solat sunnah yang kita kerjakan? Sudah seberapa banyak dosa-dosa yang kita tinggalkan? Sudahkah kita bertobat dengan sebenar-benarnya? Ini yang kita tanyakan kepada diri kita. Sehingga berlalunya hari-hari itu tidak menjadi penyebab diri kita termasuk golongan orang-orang yang menyesal. Sebagaimana Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu an, beliau berkata, ma nadimtu ala syai'in nadami ala yaumin gharabat samsuhu naqasa fihi umri walam yazid fihi amali. Tidaklah aku menyesali terhadap sesuatu sebagaimana penyesalanku terhadap suatu hari ketika matahari terbenam, umurku berkurang namun amal baikku tidak bertambah. Ini satu penyesalan karena tidak pandainya kita menggunakan waktu dan kesempatan yang ada, sehingga semakin bertambahnya usia, bagaimana semakin dekatnya kita kepada akhirat. Setiap pergantian tahun berarti berkurangnya umur kita. Maka yang menjadi pertanyaan tadi, untuk apakah umur-umur ataupun usia kita gunakan, dan sejauh mana bekal-bekal kita siapkan, sehingga orang-orang yang soleh mereka tidak memandang usia itu sebagai kebanggaan, tetapi usia adalah amanah yang akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semakin bertambah usia, maka semakin besar rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semakin sedikit angan-angan kita terhadap dunia, semakin besar semangat kita untuk mengejar kehidupan akhirat.
Sehingga Allah Subhanahu wa taala berfirman, hatta idza balagha asyuddahu wa balagha arba'ina sanatan qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Sehingga apabila dia telah dewasa dan mencapai umur 40 tahun, dia berdoa, ya Rabbku, berilah aku ilham untuk mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau berikan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku, dan agar aku dapat mengerjakan amal soleh yang Engkau ridhoi. Perbaikilah keturunanku, sesungguhnya aku bertobat kepadamu, dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri. Di dalam surat Al-Ahqaf ayat yang ke-15. Jadi kita perhatikan di dalam ayat ini, Allah Subhanahu wa taala tidak menyebut ketika seseorang mencapai umur 40 tahun itu dengan keberhasilan dunia. Tidak menggandengkan umur tersebut dengan jabatan ataupun kekayaan, tetapi Allah mengajarkan satu doa yang berisi syukur, amal soleh, perbaikan keluarga dan taubat gitu. Artinya seakan-akan Allah Subhanahu wa taala mengingatkan bahwa setelah usia itu bagaimana seseorang harus lebih serius untuk mempersiapkan perjalanan menuju akhirat. Sehingga Imam Ibnu Katsir rahimahullah beliau katakan, fihi irsadun liman balaghal arba'ina ayujaddidat taubatah wal inabata ilallahi azza wa jalla wa yuwadifa alaihima. Jadi di dalam ayat ini kata beliau terdapat petunjuk bagi siapa yang telah mencapai usia 40 tahun agar memperbaharui taubat dan kembali kepada Allah azza wa jalla, serta terus istiqomah di atasnya. Ini pula yang dikatakan oleh Imam Al-Qurtubi ketika menjelaskan bagaimana para ulama-ulama dahulu mereka menjadikan usia 40 tahun itu sebagai awal kesempurnaan akal dan kesungguhan di dalam mempersiapkan akhirat. Diriwayatkan dari Imam Malik rahimahullah bahwa para ulama Madinah dahulu mereka ketika bekerja, mereka mengajar, mereka berdakwah, mereka memenuhi segala kebutuhan masyarakat ya. Namun ketika umur mereka mencapai 40 tahun, mereka mulai mengurangi kesibukan dunia yang tidak bermanfaat. Mereka lebih memusatkan perhatian kepada ibadah, kepada muhasabah, kepada persiapan untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang mereka lakukan. Abdullah bin Dawud Al-Quraibi rahimahullah berkata, kanu idza balagu arba'ina sanatan tawawul firash. Dahulu apabila mereka mencapai umur 40 tahun, maka mereka melipat kasurnya.
Maksudnya bukan berarti mereka tidak lagi tidur ya, tetapi mereka mengurangi tidur malam mereka demi untuk memperbanyak amal-amal ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan qiyamul lail, dengan tilawah Al-Qur'an, istighfar, munajat kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah puji mereka, kanu qalilan minal laili ma yahja'un wa bil asharihum yastaghfirun. Jadi mereka sedikit sekali tidur pada waktu malam, dan pada waktu sahur mereka banyak memohon ampun kepada Allah. Surat Ad-Dariyat ayat yang ke-17 dan 18. Sehingga bapak-bapak, ibu-ibu yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, umur, kesempatan yang ada, yang masih tersisa, itu merupakan modal bagi kita semua, yang mana ketika modal itu berlalu ya, maka tidak akan pernah kembali. Sehingga Imam Hasan Al-Basri katakan, yabna Adam innama anta ayyamun fa idza dhahaba yaumun dhahaba ba'duk. Wahai anak-anak Adam ya, sesungguhnya engkau hanyalah kumpulan hari-hari. Setiap kali satu hari berlalu, maka telah hilang sebagian dari dirimu. Sehingga bagaimana kita menyibukkan untuk menggunakan hari-hari tersebut di dalam kebaikan-kebaikan yang akan memberikan manfaat kepada kehidupan kita kelak di kemudian hari. Betapa banyak mereka orang-orang yang menghitung hartanya setiap hari, tetapi mereka tidak pernah menghitung berapa sisa umur yang masih ada yang dia bisa gunakan untuk melakukan kebaikan-kebaikannya. Padahal waktu umur yang ada itu sebagaimana dikatakan al-waktu kasayf illam taqta'hu qata'aka. Jadi waktu itu seperti pedang, jika engkau tidak menggunakannya dengan baik, maka dia akan menebasmu. Maka bagaimana ketika ada kesempatan untuk kita menanam, untuk kita berbuat, mari kita berbuat. Karena man zara'a hasoda. Jadi barang siapa yang dia menanam, maka dia pun akan mengetam. Man yasra' yahsud. Jadi barang siapa yang menanam, dia yang mengetam. Saat ini kita menanam amal soleh ya, maka suatu saat kita akan memetiknya dengan kebahagiaan-kebahagiaan di hari akhir. Sehingga ada satu syair yang mengatakan, daqatu qalbil mar'i qailatun lahu innal hayata daqaikun wasawanin farfa' li nafsika ba'da mautika dzikraha fadzikru lil insani umrun sani. Jadi detak jantung seseorang itu seakan berkata kepadanya, sesungguhnya kehidupan hanyalah hitungan menit dan detik. Maka tinggalkanlah untuk dirimu sebutan yang baik setelah kematianmu, karena nama baik merupakan umur yang kedua bagi seseorang. Jadi di sana ada umur yang kedua bagi seseorang setelah matinya. Bagaimana para ulama yang mereka telah meninggal beberapa ratus, beberapa ribu tahun yang lalu, tetapi seolah-olah mereka masih hidup saat ini. Karena apa yang mereka tinggalkan
kebaikan-kebaikan yang mereka lakukan. Sehingga bagaimana kita melakukan kebaikan-kebaikan yang masih kita ada kesempatan di dalamnya, sehingga itu akan menjadi umur kedua kita setelah kita meninggal. Jangan sampai hari-hari yang berlalu tadi menjadi penyesalan, sebagaimana yang tadi dikatakan oleh Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu an, "Ma nadimtu ala syai'in nadami ala yaumin gharabat samsuhu naqasa fihi umri wa lam yazid fihi amali." Jadi tidaklah aku menyesal terhadap sesuatu, ya, seperti penyesalanku atas hari yang berlalu di mana matahari tenggelam, umurku berkurang tetapi amalanku tidak bertambah. Dan semakin bertambahnya waktu umur kita, ya, berarti semakin dekat garis akhir dari perjalanan kita. Dan ini yang dipahami oleh mereka para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika memahami hakikat dari kehidupan, di mana mereka tidak menjadikan usia tua itu sebagai alasan untuk berleha-leha, bersantai-santai, tetapi justru itu sebagai alarm, ya, bahwa waktu bertemu dengan Allah semakin dekat. Maka di antara teladan yang terbaik, ya, apa yang dikatakan oleh Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu an ketika beliau telah mencapai lanjut usia, bagaimana ibadahnya semakin bersungguh-sungguh sampai sebagian keluarganya merasa kasihan dan berkata kepada beliau agar sedikit mengurangi amalnya karena usia yang telah lanjut. Maka ketika diingatkan seperti itu, beliau pun menjawab dengan satu permisalan yang sangat indah. Dia katakan, innal khayla idza ursilat faqarabat ra'sa majraha ahrajat jami'a ma indaha walladhi baqiya min ajali aqallu min dalika. Jadi dia katakan, sesungguhnya seekor kuda pacu apabila dilepaskan dan telah mendekati garis akhirnya, mendekati garis finishnya, maka dia akan mengerahkan seluruh tenaga yang masih tersisa. Sedangkan sisa umurku jauh lebih pendek daripada jarak yang tersisa bagi kuda itu. Jadi seperti ini keadaan mereka orang-orang soleh dahulu. Bagaimana Abu Musa al-Ash'ari, ya, membuat satu perumpamaan tentang kuda, ya, yang mana kuda itu tidak memiliki akal, ya. Tapi bagaimana dia mengetahui bahwa kemenangan itu ditentukan pada detik-detik terakhir perlombaan, sehingga bagaimana dia akan mengeluarkan seluruh kemampuannya. Dia akan mengerahkan segala tenaganya yang dia miliki, ya, untuk mencapai garis finish tadi itu. Maka bagaimana dengan seorang mukmin yang dia mempercayai bahwa kehidupan
di dunia ini adalah kehidupan yang sementara, kehidupan yang pendek. Sementara dia akan menghadapi suatu kehidupan yang abadi. Jadi di ujung kehidupan di dunia ini, dia akan masuk kepada kehidupan yang tidak ada batas akhirnya, yang akan bermuara kepada surga ataupun neraka. Maka keimanan yang semacam itu yang seharusnya menjadikan seorang mukmin untuk lebih bersemangat, melebihi semangatnya seekor kuda pacu tadi itu. Sehingga wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Sembahlah Rabb kamu sampai datang kepadamu al-yakin, yaitu kematian. Jadi ayat ini menjelaskan, menunjukkan bahwa ibadah kita itu tidak pernah mengenal pensiun, tidak pernah mengenal berhenti. Selama roh masih berada di dalam jasad, maka selama itu seorang hamba akan diperintahkan untuk terus bersemangat beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga Imam Hasan Al-Basri rahimahullah, dia katakan, innal mu'mina ahsanad dhanna bi rabbih fa ahsanal amala. Sesungguhnya seorang mukmin itu berbaik sangka kepada Rabb-nya, maka dia pun memperbagus amalnya. Jadi beliau tidak mengatakan bahwa husnudzon, berbaik sangka, itu cukup dengan angan-angan, tidak. Tetapi beliau katakan itu harus dibuktikan dengan semakin baiknya amal dia. Sehingga innal mu'mina ahsanad dhanna bi rabbih fa ahsanal amala, maka dia pun memperbaiki amalnya. Sehingga Imam Ibnul Jauzi rahimahullah menasihati, man arada sufwal akhirah fal yuharrir nafsahu min kadari dunya. Jadi barang siapa menginginkan kebersihan ataupun kenikmatan akhirat, hendaklah dia membersihkan dirinya dari kekeruhan dunia. Sehingga semakin bertambahnya usia ataupun umur kita, bagaimana kita semakin bersemangat di dalam kita mempersiapkan bekal-bekal untuk menghadapi kehidupan yang panjang. Sufyan Ats-Tsauri beliau pernah mengatakan, innama tutrakul akhiratu bisabri. Sesungguhnya akhirat hanya dapat diraih dengan kesabaran. Kesabaran di dalam kita melakukan ketaatan-ketaatan, kesabaran ketika kita menjauhi dosa maksiat, kesabaran ketika kita ditimpa musibah. Sehingga bagaimana mereka para salafun as-saleh, mereka tidak menjadikan usia tua mereka itu sebagai masa untuk istirahat dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi justru mereka semakin menguatkan semangat mereka untuk melakukan ketaatan-ketaatan. Man hasunat bidayatuhu hasunat nihayatuhu. Jadi kata sebagian para salaf, barang siapa memperbaiki awal perjalanannya, niscaya Allah akan memperindah akhir hidupnya. Begitu pula mereka mengatakan, al-ibratu bikamalin nihayat la binaksil bidayat.
yang menjadi ukuran itu adalah kesempurnaan akhir perjalanan, bukan kekurangan pada permulaannya. Sehingga marilah kita gunakan sebaik-baiknya kesempatan yang masih ada, karena innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya yang menjadi penilaian itu adalah penutup amal. Sehingga kita berupaya, berusaha dan juga memohon kepada Allah Subhanahu wa taala di sisa-sisa kesempatan yang masih ada, betul-betul kita bisa menggunakan sebaik-baiknya. Ini yang bisa kita sampaikan sebagai peringatan bagi diri kami khususnya dan kepada ikhwah semuanya. Kalau ada salah khilafnya, saya istighfar kepada Allah, mohon maaf. Aqulu qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dzambin innahu huwal ghafurur rahim. Mari kita tutup majelis pada kesempatan pagi hari ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.